Yo guys, what's up? Balik bareng gue Indra Kens, aka Indra Kesuma. Oke, jadi di video kali ini agak sedikit berbeda dengan video-video gue sebelumnya. Kalau biasanya gue bikin tutorial trading, bagiin strategi, dan gue sambil trading. Dan hari ini gue pengen banget ngobrol sama kalian semua dan cerita gimana sih perjalanan karir gue. Dan awal gimana gue bisa kenal trading. Akhirnya gue kenal trading karena kalau kalian yang nge-follow Instagram gue, kalian pasti tahu dulunya gue ini seorang YouTuber, gue ini penyanyi, pemain musik, gue ikut ajang The Voice Indonesia, pernah ikut Indonesian Idol juga, dan sebenarnya kerjaan gue itu berhubungan dengan entertain. Gue pernah ikut Mr. Indonesia dan menang juga kemarin, dapat runner up 1 Mr. Indonesia Sumatera Utara. Dan dulunya di tahun 2014 awal-awal gue ke Medan, penampilan gue itu sangat jelek sekali. Kalian bisa lihat postingan ini ya, gue kurus banget. Gua itu kemarin berat badannya kurang lebih sekitar 48 kg, nggak sampai 50 kg. Gue bener-bener kurus banget. Nah, tetapi di situ akhirnya gue nge-gym, gue perbaiki pola makan, dan akhirnya bisa mendapatkan berat badan yang lumayan sih. Sekarang saat ini gue 65 kg, ya meskipun masih kategori kurus, tetapi nggak separah dulu gitu. Gue pernah kemarin gendut banget, hampir 80 kg. Lihat foto ini. Iya, itu kemarin gue 79 atau 78 kg. Kemarin gue makan banyak banget. Jadi artinya yang pengen gue bagiin di video ini adalah the art of process. Semuanya ada prosesnya guys. Jadi gue mau kasih tahu ke kalian, dulunya gue juga sering loss di trading. Awal-awal gue kenal trading, gue nggak tahu yang namanya strategi, gue nggak tahu yang namanya kompensasi, gue bakal nggak ngerti candlestick. Gue main di aplikasi handphone, gue download Binomo. Ya, gue download Binomo karena kenapa gue pengen main Binomo? Karena gue ngeliat di YouTube banyak banget trading, banyak banget orang trading, banyak banget trader-trader di YouTube, dan mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan waktu yang sangat singkat gitu. Saya nggak tahu dunia forex, saya nggak tahu dunia saham, binary option, saya nggak pernah pegang trading sama sekali karena saya ini penyanyi, saya pemain musik, dan ya kerjaan saya seperti itu gitu loh. Jadi akhirnya singkat cerita, awal perjalanan saya adalah saya ini bisa dikatakan anak kampung. Ya, saya terlahir di sebuah kota kecil, Kota Rantau Prapat. Ya, Kota Rantau Prapat itu kurang lebih 6-7 jam ke Medan. Jadi, singkat cerita, tamat SMA saya pergi ke Medan untuk kuliah sambil kerja gitu. Nah, karena saya juga bukan terlahir di keluarga yang kaya raya, ya memang berkecukupan. Saya bersyukur keluarga saya berkecukupan, dari kecil nggak pernah kekurangan, nggak pernah sampai yang ngemis-ngemis minta makan, nggak. Semuanya cukup, tetapi orang tua itu selalu ngajarin saya untuk mandiri gitu. Jadi dari kecil saya udah terbiasa mandiri. Bahkan dari SMA saya udah kerja jagain toko orang gitu. Dan saya juga dari SMA udah ngejalanin online shop saya. Ini online shopnya masih ada sampai sekarang, tapi udah nggak aktif lagi. Ini adalah bukti nyata perjuangan saya. Kemarin saya cari duit, segala macam cara saya lakukan dari online shop, jagain toko, itu pas zaman SMA. Akhirnya tamat SMA, saya kuliah ke Medan. Saya kuliah ke Medan, tidak mengenal siapapun. Saya datang ke Medan, bodoh-bodoh, nggak punya relasi apapun, tidak mengerti fashion, bahkan menggunakan pakaian yang jelek banget. Ya namanya juga orang nggak ngerti fashion, kurus banget, penampilannya juga jelek, behelan lagi kemarin kan. Saya kuliah di sebuah universitas swasta di kota Medan. Di situ saya lihat ada satu acara kampus, semacam acara pageant kampus untuk mencari ikon kampus, dan saya ngelihat di situ ada talent show juga, ada yang nyanyi, ada yang main musik. Jadi saya tertarik nih, saya pengen ikutan juga karena kebetulan dari kecil saya belajar musik. Saya lihat tutorial YouTube, akhirnya saya bisa main piano gitu dari YouTube. Karena saya belajarnya di YouTube, saya bisa main piano, saya bisa main gitar. Dulu saya juga ikut ekstrakurikuler di sekolah saya waktu zaman SMA. Akhirnya saya bisa menguasai beberapa alat musik, dan untuk nyanyi sendiri saya juga nggak pernah belajar, semua otodidak karena saya suka nyanyi. Saya hobi nyanyi di kamar mandi, nyanyi terus, dan akhirnya bisa juga. Dan dari dulu waktu saya datang ke Medan, saya coba ikut X Factor, ikut Indonesian Idol, ikut The Voice, Rising Star, semua pencarian bakat yang nyanyi talent show saya pernah ikut dan nggak pernah lolos. Di kampus swasta itu saya belajar, saya ikutan ajang Icon Kampus, dan karena kebetulan saya bisa punya beberapa talent, saya bisa main musik, saya bisa nyanyi, akhirnya saya masuk juga jadi finalis di sana. Udah jadi finalis di sana, akhirnya saya belajar public speaking. Saya belajar bagaimana saya bisa berbicara di depan umum, bagaimana untuk menguasai ilmu komunikasi yang baik. Dan pada saat itu tahun 2015 awal belum mengenal trading. Trading itu masih belum seheboh dan seramai sekarang. Belum kenal dunia trading, tapi sebenarnya Binomo itu sendiri ya, kalau platform Binomo dari 2014 udah ada. Tapi 2015 saya masih gak trading. Saya lanjut ya, singkat cerita 2016, 17 saya itu kerja kantoran, saya sambil online shop, saya jadi penyiar radio, saya nyanyi di kafe-kafe, dan pokoknya akhirnya saya bisa ngebentuk sebuah band
ya kenal dengan teman-teman, punya band, nyanyi di acara wedding, dan lumayan penghasilannya. Di tahun 2016, umur saya itu 21 tahun. Untuk pertama kalinya saya nekat kredit sebuah mobil bekas ya, Toyota Avanza tahun 2010. Saya beli kreditnya 4 tahun, DP-nya kurang lebih 35 juta. Saya cicil dengan susah payah, dengan mati-matian, karena kemarin gaji saya pas-pasan, gaji kantoran, gaji UMR lah, cuma 3 jutaan. Tetapi dibantu dengan online shop dan dibantu dengan penyiar radio, jadi MC juga, nyanyi di kafe-kafe, job wedding. Itu lumayan banget guys. Dan beruntungnya saya, ketika saya ambil mobil itu, saya jadikan mobil itu sebagai mata pencarian saya juga. Jadi saya nge-grab pakai mobil itu. Kemarin Grab pertama kali masuk ke Medan itu lumayan banget guys. Satu hari bisa dapat 300 sampai 500 ribu. Jadi saya pagi sampai malam itu kerja sambil kuliah juga. Kuliah saya itu ngaco guys, teknik elektro gitu loh. Dan saya sekarang ST, Indra Kesuma ST. Bukan sarjana trading ya guys, sarjana teknik elektro. Tapi dari situ saya juga belajar. Akhirnya saya punya job sampingan juga. Saya bisa memperbaiki handphone gitu. Jadi kalau handphone rusak bisa saya perbaiki. Dan kalian tahu nggak guys, itu keuntungannya lumayan guys. Biasanya kalau handphone layarnya pecah, kita bawa ke toko itu kurang lebih 500 ribuan ya, 500 ribuan, ada yang 1 juta. Tapi ke saya bisa bikin murah, dan canggihnya saya ganti layarnya di depan mata mereka, dan kurang lebih setengah jam selesai. Jadi kemarin banyak juga klien saya perbaiki handphone, dan lumayan. Dari situ saya bisa dapat di umur 21 tahun, saya kredit mobil itu. Penghasilan saya kurang lebih bisa 10 jutaan sampai 15 juta kalau memang lagi banyak klien ya, yang klien wedding dan lain sebagainya. Saya kenal dunia YouTube di tahun 2016 akhir. 2017 saya coba-coba editing video, saya coba-coba belajar. Saya ikut salah satu lomba kontes video dari Panin Daichi Live, dan di situ saya nggak nyangka banget editing saya yang pas-pasan dengan video yang kualitasnya biasa-biasa aja. Kemarin tema dari videonya adalah lesson from my parents. Jadi kita bikin video pelajaran-pelajaran dari orang tua kita. Saya editingnya biasa banget, hanya menggunakan iPhone, kemarin iPhone 6. Saya bikin videonya, saya edit, dan saya ikutkan lomba, dan ternyata juara 1, dapat hadiah 20 juta. Saya ke Jakarta, dibayarin hotel bintang 5 4 hari, dan naik Garuda Indonesia untuk pertama kalinya dalam hidup saya naik Garuda Indonesia, PP semuanya gratis, pulang pergi dibayarin, dijemput, diantarin ke hotel, dapat duit 20 juta hanya karena bikin video iseng-iseng doang guys. Dari situ saya makin tertarik dan saya belajar editing video. Akhirnya di 2017 akhir saya pindah dari perusahaan lama saya kerja di salah satu perusahaan startup juga di Kota Medan, dan profesi saya di situ sebagai editor video gitu. Jadi saya yang bikin video. Di situ saya belajar ngedit video, saya belajar Adobe Premiere, saya juga sambil bikin konten YouTube. Dulu konten-konten YouTube saya ngeprank dan lain sebagainya seperti itu guys. Nah, singkat cerita, 2018 juga masih belum kenal trading. Di situ saya ikut ajang Mister Indonesia, dan pertama kali dalam sejarah hidup saya, pertama kalinya saya masuk TV nasional. Setelah saya ikutan The Voice Indonesia dan berhasil masuk di tim Titi DJ. Kemarin yang mutar itu ada Anggun C. Sasmi sama Titi DJ. Saya milih Titi DJ. Akhirnya gabung di The Voice Indonesia, kenal makin banyak orang, banyak relasi. Saya pilih coach Titi DJ. Dan perjalanan saya pun di 2019 awal, di situ hancur-hancurnya saya guys. Saya ditipu sebuah investasi bodong, kalau boleh sebut merek. Mungkin ada juga yang jadi korban, GCG dan juga Mia. Ya, itu fucked up banget. Pada saat itu hasil tabungan gua selama 5 tahun, yang gua nyanyi, gua jadi MC, gua kerja kantoran, online shop, semuanya habis guys. Habis. Tabungan gua itu ada kurang lebih 100 sampai 200 juta habis loh guys. Ya karena kesalahan pribadi gue terlalu percaya sama orang, dan gue terlalu tamak, pengen cepat kaya, pengen dapetin duit secara instan. Akhirnya yang terjadi adalah gue tertipu, habis semuanya. Nah disitulah gue kenal Binomo. Gue kenal Binomo dan gue coba download Binomo, gue mainin Binomo. Deposit awal gue adalah 140.000. Gue trading, naik jadi 500.000 dengan metode dan mekanisme tebak-tebak buah manggis. Gua pakai grafik yang garis. Ketika dia naik, dia udah mulai tinggi. Wah, ini bakal turun nih. Gua tekan bawah dan akhirnya dapat 500.000. Dan gua ketagihan. Gua trading lagi dan akhirnya 140.000-nya habis. Nah, kemudian gua deposit lagi nih. Kali ini 1,4 juta. Nah, tapi gua bodoh, gua nggak ngerti. Gua deposit sambil gua centang bonusnya. Akhirnya dapatnya 1,8 juta. Dan ternyata gua trading naik ke 3 juta. Wah, mantep nih. Gue trading lagi, naik ke 7 juta. Nah, akhirnya gue coba withdraw, gue coba tarik dana, dan nggak bisa karena ada target. Targetnya kemarin tuh target transaksi kurang lebih 15 juta. Gue nggak nyerah, gue trading lagi dengan metode tebak-tebak buah manggis. Belum kenal kompensasi, belum tahu candlestick, nggak tahu apa-apa, belum belajar apapun.
trading lagi, trading lagi. Akhirnya mungkin ini dikatakan beginner luck ya guys. Gue beruntung, saldo gue mencapai 13 juta pada saat itu. Dan targetnya udah tercapai, gue coba withdraw. Dan kalian tahu guys, kurang dari 5 menit gue withdraw, masuk ke rekening gue. Saat itu juga gue cek mutasi, what the fuck man, Binomo boy, dari Binomo masuk ke rekening gue. Gue langsung bilang, ini mungkin jalan Tuhan untuk nolong gue ya. Padahal enggak gitu loh. Itu bisa dikatakan beginner luck. Gue beruntung aja, gue dapat 13 juta dari modal 1,4 juta dan gue checklist bonus, itu beruntung aja. Akhirnya, gue pun ketagihan, gue main Binomo lagi. Gue tadi kan udah gue tarik tuh semua 13 jutanya. Gue deposit lagi 1,4 juta. Naik ke 5 juta dalam waktu 1 hari guys. Karena gue mainnya tuh gila banget, 1,4 juta gue nggak ngerti money management. Gue mainnya langsung 500 ribu, kadang 700 ribu, gue hajar-hajar aja terus. Naik ke 5 juta, gue berpikir, kemarin tuh bisa 13 juta, harusnya ini juga bisa. Dan apa yang terjadi? Habis. Akhirnya gue deposit lagi, habis. Deposit lagi, habis. Dan akhirnya profit yang 13 juta tadi habis, bahkan jadi minus guys. Uang pribadi gue habis. Nah di situ gue makin stres guys. Bayangin aja udah kena tipu sama investasi bodong ratusan juta, trading di Binomo awalnya profit, lama-lama juga loss dan habis. Tapi di situ gue gak nyerah guys. Akhirnya gue penasaran nih sama Binomo ini. Kenapa gue penasaran? Karena masuk ke rekening kita cepat banget. Gue ngerasain withdraw gitu. Dan banyak gue baca, gue research, gue googling juga tentang Binomo. Ada yang bilang Binomo tidak membayar, ada yang bilang penipuan segala macam. Tapi yang gue rasain masuk gitu loh, rekeningnya masuk, gue withdraw 5 menit masuk. Di situ gue penasaran sama Binomo ini sendiri dan gue pelajarin sistemnya. Gue nge-trading terus, gue sempat belajar, gue sempat cek YouTube-nya Doni Salmanan, bahkan Alan Suryajana yang ya kita tahu ya, Alan Suryajana kan karyawannya Olim. Singkat cerita saya ngecek YouTube-nya Doni Salmanan, kemarin trader Olim Trade. Saya ngecek juga YouTuber yang ngepost konten-konten di YouTube tentang trading gitu. Saya belajar. Akhirnya saya ikut seminar trading. Saya belajar dari awal dan ada mentor saya juga pada saat itu. Dan saya belajar dan saya kembangkan metodenya sendiri. Awalnya saya loss, bahkan saya pernah minus ratusan juta guys. Gara-gara saya tamak. Saya trading, tetapi saya trading itu untuk ngebalikin uang yang ditipu, hasil investasi bodong. Jadi trading saya, mindsetnya salah guys. Saya trading itu untuk ngebalikin kekalahan saya yang kemarin. Akhirnya yang terjadi adalah saya profit pada awalnya, profit 5 juta, 10 juta, tapi nggak konsisten guys. Profit dan habis, karena pengen cepat kaya. Akhirnya singkat cerita, karena saya kebetulan dapat rezeki. Nah kemarin saya juga kerja sebagai content creator, saya juga bikin video, ada klien juga. Kebetulan ada rezeki yang lumayan. Kemarin saya dapat jual beli mobil yang murah, ada orang yang butuh uang, jual mobil dengan harga murah. Kemudian saya beli dan saya jual kembali, saya dapat profit kurang lebih 60 juta dalam waktu 1 hari. Dan itu adalah hal yang luar biasa sekali. Itu saya nggak nyangka sekali dan saya sampai nangis. Dan ini mungkin jalan Tuhan untuk tolong saya. Singkat cerita, ada orang butuh duit, jual mobilnya ke saya dengan sangat murah. Memang kondisinya agak rusak, pintunya peot, tetapi saya iklanin di salah satu marketplace. Dalam waktu 1 kali 24 jam, mobil itu laku. Dan gue belinya 130, gue jualnya 190 juta. Itu CR-V tahun 2015, gue beli dan gue jual dengan sangat tinggi harganya. Gue profit 60 juta dalam waktu 1 hari. Dari situ, tiba-tiba gue punya 190 juta. Jadi singkat cerita gini guys, pada saat itu ada orang yang cari gue dan bilang bahwasanya dia butuh duit. Kemarin tuh gue udah nge-share Binomo di Instagram gue, padahal posisi gue masih minus. Tapi gue udah punya murid gue ada 2 atau 3 orang kemarin yang gue ajarin. Saldo gue 16 jutaan. Jadi ada orang yang mengira bahwasanya gue udah banyak duit dari Binomo, padahal tuh masih minus guys. Dan orang ini cari gue, dia bilang dia butuh duit untuk biaya berobat orang tuanya. Bisa nggak gue tampung mobil dia 130 juta aja jadi gitu loh. CR-V tahun 2015 dan itu sangat-sangat murah. Kalau mau jual santai 200 juta juga laku, tapi posisinya abis ketabrak, pintunya peot. Akhirnya saya tidak punya uang segitu, saya cuma punya uang 16 juta. Seluruh uang saya hanya 16 juta di saldo Binomo. Tapi saya punya Avanza saya itu. Akhirnya Avanza saya itu saya jual dengan harga 95 juta. 95 plus 16 juta saya punya sekitar 100 juta. Dan sisanya saya cari uangnya dari mana? Dari klien-klien yang udah deal wedding. Saya teleponin semua minta DP. Dan akhirnya terkumpul 130 juta. 131 juta terkumpul pas uang saya. Itu saya beli mobilnya. Dan saya jual kembali di marketplace. Dalam waktu 1 kali 24 jam mobilnya laku guys. Dan saat itu saya pertama kalinya dalam hidup saya
saya punya uang banyak lagi. Saya bisa pegang uang ratusan juta, tapi mobil udah nggak ada ya guys ya. Kemudian, saya beli lagi mobil yang terbaru, itulah Chevrolet Captiva. Nggak baru sih, saya belinya bekas. Kemudian, sisa uangnya ada 190 juta ya, 100 juta saya DP mobil Captiva itu, 40 juta saya taruh di rekening, dan 50 juta ini saya deposit ke Binomo. Itu di bulan Juli akhir. Dan sekarang, di bulan Desember, saldo saya yang 800 juta dan bahkan udah saya withdraw 300 jutaan. Itu bermula dari deposit 50 juta itu guys. Semenjak saya deposit 50 juta, semenjak saya memperbaiki mindset saya, dan pada saat itu kondisi saya udah lumayan, psikologi saya tidak tamak lagi guys. Karena saya dapat berkah yang lumayan, saya dapat 190 juta gitu di tangan saya beli mobil baru, ya meskipun mobilnya bekas ya. Maksudnya saya udah merasa senang dan bahagia gitu, karena akhirnya dulunya Avanza, tiba-tiba naik Captiva, Chevrolet, kan kayak upgrade gitu guys, upgrade dari pertamanya mobil Jepang jadi mobil Amerika gitu ya. Jadi kayak kesannya feelnya beda gitu. Jadi saya merasa lebih senang, psikologi saya terbantu, dan saya trading deposit 50 juta, saya profit konsisten sampai sekarang guys. Bahkan saya tidak pernah deposit lagi dan saya hanya withdraw aja guys. Dan itulah perjalanan saya guys. Jadi panjang banget. Jadi kalau kalian tanya, jadi awal deposit berapa? Awal kenal Binomo 140.000. Tetapi titik balik hidup saya adalah di bulan Juli 2019 pada saat saya deposit 50 juta. Tapi saya kenal Binomo ini sendiri udah lama, dari Januari 2019. Awal trading loss juga sama seperti kalian, tetapi saya menjadikan loss itu sebagai pelajaran guys. Saya belajar dari sana dan saya nggak jatuh ke lubang yang sama. Trading itu bisa dipelajarin guys. Dan pengalaman saya trading di binary option itu pure benar-benar psikologi. Psikologi itu yang paling utama guys. Psikologi adalah yang paling utama di trading binary option. Saya nggak tahu kalau trading yang lain di saham ataupun di forex. Saya pernah ngobrol dengan beberapa orang yang dari saham dan forex. Memang tetap sama guys. Psikologi juga dibutuhkan. Bedanya di binary option ini karena tradingnya 1 menit guys. Dan kebetulan ada juga orang yang udah saya ngobrol, dia dulunya trader forex. Dan awalnya nggak percaya dengan binary karena binary ini di mata orang sama seperti judi guys, sama aja kayak asuransi ya. Saya pernah cerita ke orang juga, asuransi citranya di masyarakat sudah sangat jelek. Kenapa? Karena ada agen-agen yang kita katakan oknum yang nakal. Mereka ngajak orang untuk masuk asuransi, setelah masuk mereka hilang, mereka cuma ambil bonus. Sama juga kayak binary option, banyak oknum-oknum yang cuma dapat duit dari afiliasi. Akhirnya nggak pernah ketemu orangnya, kita join kelasnya, kita bayar, tapi nggak pernah ketemu orangnya gitu. Dan akhirnya banyak murid-murid saya yang bilang, channel-channel YouTuber yang membahas tentang trading binary option itu benar atau enggak sih bang? Dan tapi saya no comment, soalnya saya nggak mau banyak komentar ya, kalian nilai aja sendiri. Kalau untuk saya pribadi, kenapa orang percaya sama saya dan orang mau ikutan kursus trading saya, kenapa orang mau bayar saya? Karena mereka bisa ketemu sama saya gitu. Bahkan saya bikin workshop offline di kota-kota. Saat ini udah ada di Bali, di Jakarta, di Medan juga. Di Medan udah 2 kali. Dan menyusul kota-kota yang lainnya, saya ada rencana ke Surabaya, Bandung, ke Kalimantan. Saya ketemu dengan murid-murid kursus trading, member-member kursus trading, sambil bikin workshop dan terapar di sana. Orangnya nyata. Kalian bisa ketemu saya, kalian bisa follow Instagram saya. Kalian lihat aja YouTuber-YouTuber yang ngebahas tentang trading binary option, mau itu Binomo, Olimtrade atau apapun. Jarang yang ngebiarin Instagramnya bisa di follow, ya. Jarang yang mengungkapkan identitas aslinya. Kebanyakan pakai nama samaran. Ya, bukan pakai nama asli. Saya pakai nama asli. Nah, ada juga beberapa trader yang pakai nama asli. Mungkin Doni Salmanan pakai nama asli, dia juga punya Instagramnya. Kalian bisa nilai sendiri gitu. Kalian bisa nge-follow Instagram saya, kalian bisa ngelihat kehidupan pribadi saya seperti apa. Jadi, kalau untuk channel-channel YouTube yang ngebahas binary option, mungkin banyak yang cuma mendapatkan profit dari afiliasi. Saya nggak memungkiri, saya sendiri juga punya link afiliasi dan saya juga dapat profit dari afiliasi, dari transaksi kalian. Kalian kalau profit, saya juga dapat profit gitu loh. Jadi saya nggak memungkiri, saya juga dapat profit dari afiliasi, dan itu hal yang wajar guys. Mau trading di saham, mau forex, itu semua ada afiliasinya. Tetapi itu bukan yang utama, itu hanya ya sekedar tambahan aja buat saya. Utamanya saya adalah sekarang saya trading juga di Binomo dengan profit yang lumayan. Dengan saldo saya 800 juta, saya bisa dapat sekitar 8 jutaan per hari. Itu guys. Mungkin ada yang ngebuat channel YouTube itu untuk ngejar AdSense doang supaya subscribernya banyak, tetapi nggak benar-benar trader. Kalian nilai sendiri guys, karena zaman sekarang sudah canggih.
saldo yang terlihat banyak belum tentu banyak, dan trader itu belum tentu nge-share riwayat transaksi mereka udah punya withdraw atau enggak. Tapi gue sendiri, gue udah share dari awal gue trading, dari awal gue mengenal trading, gue udah sering banget share gue bisa withdraw, masuk ke rekening secara langsung, dan bahkan kalian bisa ketemu gue secara langsung. Kalau gue bikin workshop trading offline, kalian bisa ketemu gue secara langsung. Gue langsung datang ke kota-kota kalian. Jadi kalian bisa buktikan sendiri orangnya nyata gitu. Dan gue pakai nama asli. Nama asli gue Indra Kesuma. Dan kalian bisa cek track recordnya gue. Gue pernah ikutan The Voice Indonesia tahun 2018. Gue dulunya penyanyi seperti apa. Kalian bisa nge-follow Instagram gue, dan bahkan kalian bisa datang ke kantor gue yang ada di Medan. Alamatnya semua jelas ya, gue tuliskan di websitenya gue. Dan gue tidak menyembunyikan identitas diri gue. Karena ya memang seperti ini. Memang awalnya gue memang nggak percaya juga dengan binary option, dengan binomo, Olimtrade atau apapun. Bahkan gue nggak pernah main Olimtrade. Gue cuman awalnya kenal binomo, download binomo, dan main binomo sampai sekarang. Banyak yang bilang gue marketingnya binomo, gimana caranya gue kerja sama binomo. Binomo kantornya di Rusia, bosku. Tapi terserah kalian mau berpendapat seperti apa. Yang jelas, gue mau katakan, gue bersyukur sekali. Mungkin Tuhan tolong gue melalui platform binary option. Ya, mungkin ini jalannya Tuhan dari binary option. Gue trading, gue bisa profit, dan gue terbantu secara finansial. Dan bahkan saat ini gue bisa punya bisnis baru, gue bisa merintis sebuah startup, gue bisa bangun PT, bisa memperkerjakan orang lain dari modal trading. Dan akhirnya sekarang gue punya bisnis sendiri, gue bisa beli mobil, kemarin gue baru beli BMW, dan gue bisa punya hari ini. Itu semua adalah pertolongan Tuhan. Gue selalu percaya Tuhan buka jalan, Tuhan tolong gue melalui platform ini, guys. Tapi buat kalian yang bilang ini judi, buat kalian yang masih nggak percaya, ya terserah kalian juga. Tapi gue sendiri yang ngalamin, gue sendiri yang merasakan bahwasanya binary option itu legit. Trading di binomo bener-bener bisa menghasilkan, guys, asal kita hati-hati dan tidak tamak. Jadi ya sekian aja gue cerita panjang lebar, guys. Jadi intinya yang mau gue sampaikan adalah the art of process. Semua ada prosesnya, guys. Gua dari yang dulu jelek banget, kurus banget, sekarang bisa sedikit ganteng lah ya, bisa berpenampilan seperti sekarang. Karena gue juga belajar tentang fashion, gue belajar di YouTube, gue belajar dengan orang-orang, gue ikutan Mister Indonesia, gue ikutan ajang-ajang seperti itu, gue kenal dengan orang-orang dari bidang fashion, kenal dengan banyak model, gue ngobrol soal fashion, gue tukar pikiran, sharing-sharing soal public speaking, dan saat ini gue bisa punya ilmu komunikasi yang lumayan baik, gue bisa ngomong di depan banyak orang, gue bisa jadi MC, gue bisa nyanyi bahkan. Semua ada prosesnya, guys. Jadi yang gue mau sampaikan, jangan kalian merasa nggak bisa, dan jangan kalian merasa gagal. Gagal itu biasa, guys. Gagal 7 kali, kita harus bangkit 8 kali gitu loh. Semua bisa dipelajarin, guys. Zaman sekarang, YouTube itu sudah canggih. Apapun yang mau kalian cari, tutorial apapun yang mau kalian pelajarin, semua ada di YouTube. Kalian mau belajar musik, kalian bisa dari YouTube. Kalian mau belajar apapun, bisa dari YouTube. Mau belajar public speaking, ilmu apa, ilmu komunikasi, mau belajar trading, bahkan mau belajar tentang branding, mau belajar tentang fashion, tentang apapun. Kalau buat yang cewek-cewek mau belajar makeup, semuanya ada di YouTube, ada di internet, dan bisa kalian dapatkan, dan bisa kalian pelajarin. Asal ada niat, pasti ada jalan. Jadi saat ini usia gue 23 tahun, gue yang anak kampung, gue nggak bisa apa-apa, tapi sekarang bisa apa-apa. Gue bisa nyanyi, gue bisa trading, gue bisa jadi public speaker, gue bisa punya usaha sendiri. Dulunya gue bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, guys. Gue dulu hanya orang biasa, hanya anak kampung yang pengen banget sukses dan pengen banget ngebahagiain orang tuanya, dan pengen banget ngebuktiin bahwasanya gue bisa sukses walaupun gue berasal dari kota kecil. Saat ini gue ada di Medan. Bisnis gue udah jalan, dan gue bersyukur banget. Semuanya adalah berkat pertolongan Tuhan, dan semuanya adalah karena proses, guys. Jadi buat kalian yang sedang berjuang menggapai impian kalian, nikmatin prosesnya, jangan pernah ngeluh. Gue yakin, gue bisa, gue anak kampung bisa, kalian pasti bisa. Ingat, guys, kalau kalian terlahir dalam keadaan yang mungkin kekurangan, mungkin orang tua kalian bukan orang kaya yang bisa kasih kalian modal, mungkin kalian kurang beruntung, tetapi ingat, guys, kalian bisa mengubah nasib kalian sendiri. Ingat, takdir itu bisa diubah, nasib kalian bisa mengubah. Dan ingat, gue selalu percaya, Tuhan tidak akan mengubah nasibmu kalau lu nya sendiri nggak punya tekad yang kuat untuk merubah nasib lu sendiri. Pesan gue untuk para trader, ya, dan untuk semua murid-murid gue dan member-member gue, teman-teman yang di grup gue maupun yang tidak, buat semua subscriber gue yang nonton video ini, pesan gue, kalau saat ini kalian sedang trading, sedang menjalani usaha atau bisnis apapun yang sedang kalian jalani saat ini, ketika kalian gagal, jangan pernah nyerah, guys. Kalau gue kemarin nyerah, pada saat gue udah loss ratusan juta, gue udah depresi dan stres, kemarin gue nyerah,
nggak akan ada gue yang hari ini guys. Jadi tetap lakukan yang terbaik, jadilah yang terbaik. Ingat guys, rumusnya gue, bermimpi yang tinggi, jangan takut untuk punya mimpi, dan kerja keras, usaha, dan berdoa, andalkan Tuhan. Pasti semua mimpimu akan menjadi kenyataan. Tinggal tunggu tanggal mainnya dan tinggal tunggu waktunya guys. Dan zaman sekarang gue mau pesan, gak cukup punya satu pekerjaan, carilah sampingan guys. Kalian bisa jadi agen asuransi, kalian bisa jadi online shop, apapun itu, yang penting halal kalian kerjakan, pasti akan berkah pada waktunya. Intinya jangan pernah merugikan orang lain, jangan pernah nipu orang lain, lakukan aja yang terbaik, tetap berusaha dan tetap kejar impianmu, pasti tercapai. Kalau gue yang anak kampung bisa, lu semua pasti bisa. Sama juga, kalau gue yang tidak punya background trading, bisa belajar trading dan akhirnya bisa profit, dan hasil profitnya bisa gue pakai untuk bangun usaha gue bisa, lu pasti bisa. Gue gak punya basic, gue hanya penyanyi, nyanyi juga gue gak punya basic, gue belajar juga dari YouTube. Semua bisa dipelajarin, asal ada niat, pasti ada jalan guys. Mungkin sekian aja video kali ini, gue udah ngomong panjang lebar banget hari ini. Semoga kalian dapat intinya. Dan buat kalian yang sedang trading semuanya, semoga bisa profit konsisten juga. Tetap ingat pesan gue, dijaga psikologinya, dijaga money manajemennya, pakai strateginya. Dan strategi nggak perlu banyak, 1-2 cukup. Yang penting kalian kuasai money management dan psikologinya, pasti kalian bisa profit konsisten. Yo guys, gue rasa sekian aja video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Indra Kents. Salam profit.